Horas bah, assalamualaikum kawan-kawan, balik lagi sama aku Astari Sitompul. Gak afdol rasanya kalau aku nggak bahas mengenai yang lagi viral, yang lagi rame saat ini. Seputar pendakian, bahkan kejadian ini tuh udah dibahas secara internasional. Sama seperti di judul, kali ini aku bakalan membahas mengenai pendaki asal Brazil yang bernama Juliana Marins yang sudah abadi bersama Gunung Rinjani. Kali ini aku akan membahas mengenai kronologi kejadiannya yang udah aku rangkum dari beberapa sumber. Jadi, Gunung Rinjani itu merupakan salah satu Seven Summit yang ada di Indonesia. Gunung Rinjani berada di urutan kedua, gunung tertinggi di Indonesia setelah Kartens. Ketinggian dari Gunung Rinjani sendiri itu sekitar 3.726 meter di atas permukaan laut, dengan cuaca yang sulit diprediksi. Aku sendiri belum pernah ke Gunung Rinjani, tapi aku paham betul karakteristik Gunung Rinjani itu 11-12 sama Gunung Semeru yang menjadi gunung tertinggi di Jawa Timur. Oke, kita masuk ke kronologi Juliana, pendaki asal Brazil yang jatuh di Gunung Rinjani. Juliana Marins melakukan pendakian bersama beberapa pendaki yang lain yang juga turis mancanegara yang didampingi dengan satu guide atau pendamping pendakiannya mereka. Ada yang bilang Juliana mendaki bersama 11 orang turis lainnya, ada juga yang bilang 5 orang. Buat yang tahu infonya boleh banget langsung tambahin aja di kolom komentar ya. Mereka start pendakian di tanggal 21 Juni 2025 melalui jalur Sembalun. Dini harinya tim Juliana sudah bersiap-siap untuk submit dan mereka tiba di Cemoro Tunggal sebelum matahari terbit. Lokasi inilah yang menjadi titik jatuhnya Juliana. Ceritanya, sesampainya di Cemoro Tunggal, Juliana merasa kelelahan dan minta ke pemandunya untuk beristirahat sejenak. Akhirnya pemandu memutuskan untuk meninggalkan Juliana dan melanjutkan summit bersama tim pendaki lainnya. Dan pemandu berpesan kepada Juliana agar segera menyusul mereka ketika Juliana sudah selesai beristirahat. Buat yang nanya, kenapa kok teman-teman Juliana itu tega ninggalin Juliana sendirian, gak ada yang mau nemeninnya sama sekali? Jawabannya adalah, karena mereka itu bukan teman-temannya Juliana. Juliana datang sendiri ke Indonesia. Juliana itu lagi melakukan solo traveler. Di pendakian itu dia hanya bersama turis mancanegara yang baru aja dia kenal saat mereka melakukan pendakian. Setelah tim yang bersama guide sudah tiba di puncak Rinjani, ditunggu punya tunggu, Juliana ini nggak kunjung datang menyusul mereka di puncak. Akhirnya pemandu dan tim bergegas untuk turun dan menuju ke lokasi Juliana beristirahat. Ternyata sesampainya di Cemoro Tunggal, tempat Juliana beristirahat, Juliana tidak ada di sana. Pemandu berusaha mencari keberadaan Juliana di sekitar tempat dia beristirahat. Dan pemandu akhirnya melihat adanya tanda-tanda keberadaan Juliana. Pemandu melihat di arah jurang ada cahaya lampu dan juga teriakan Juliana. Akhirnya pemandu bergegas meminta bantuan kepada tim SAR Mataram untuk mengevakuasi Juliana. Pukul 12.00 waktu setempat, tim SAR gabungan sudah berada di titik Juliana terjatuh. Sore harinya, ada drone dari pendaki asal Spanyol yang udah banyak beredar di media sosial yang menunjukkan bahwa Juliana itu masih dalam kondisi hidup di kedalaman sekitar kurang lebih 200 meter. Namun, ketika tim SAR turun ke posisi Juliana yang diketemukan, ternyata Juliana tidak ada di lokasi. Akhirnya tim SAR pun berusaha untuk mencari Juliana di sekitaran titik tersebut, namun kondisi cuaca yang ekstrim dan buruk membuat tim SAR ini kesulitan untuk mencari Juliana. Tim SAR juga sudah mencoba untuk berteriak kepada Juliana, tapi tidak ada jawaban. Diduga Juliana ini terjatuh lagi ketika berkomunikasi bersama tim SAR yang ada di atas yang akan mengevakuasi dia, dan dia sedang mencari posisi agar dirinya terlihat oleh orang yang ada di atasnya. Dikarenakan kendala itu tadi, akhirnya Juliana di hari pertama gagal untuk dievakuasi. Di hari berikutnya, di tanggal 22 Juni 2025, tim melakukan pencarian dengan drone dan tetap berujung tidak maksimal karena memang cuaca yang tidak bagus, langit ditutupi dengan kabut yang tebal yang membuat pandangan terbatas. Akhirnya Juliana baru ditemukan di hari ketiga dengan menggunakan drone thermal. Di kedalaman kurang lebih 590 meter
Namun dalam kondisi Juliana sudah tidak bergerak. Tapi sayangnya evakuasi masih saja tidak bisa dilakukan karena balik lagi cuaca yang cukup buruk di sana. Sampai akhirnya di sore hari, 7 personil SAR gabungan turun mendekati posisi Juliana. Dan Juliana betul aja ditemukan sudah tidak bergerak. Ternyata di hari ketiga pun evakuasi Juliana masih belum bisa dilakukan. Akhirnya tim SAR gabungan yang turun memutuskan untuk flying camp di tebing dan bermalam bersama Juliana. Flying camp itu sebenarnya nggak enak banget loh, karena kita harus ngegantung di dalam harness dan alat-alat kita di tebing. Dan itu nggak enak banget, pastinya bakalan minim pergerakan. Aku punya pengalaman hal yang sama, pernah flying camp, dan bangun-bangun besok paginya rasanya kaki kebes semua. Aduh. Oke. Sekian informasinya. Juliana akhirnya bisa dievakuasi di hari keempat dan itu pun di sore hari. Kenapa? Karena tim SAR ini punya banyak kesulitan dalam mengevakuasi Juliana. Mereka harus menggunakan instalasi tali untuk merescue Juliana. Mereka menggunakan teknik Z-Trick untuk mengevakuasi Juliana, yang dimana mereka harus menarik tali untuk membawa Juliana ke atas. Terlihat proses menarik Juliana tidak mudah. Beberapa kali tim rescue yang mendampingi Juliana harus memperbaiki kantong jenazah karena beberapa kali Juliana tersangkut di batuan. Tim rescue juga mengatakan sempat terjadi longsoran batu saat mereka melakukan evakuasi Juliana. Dan itu tuh berbahaya banget loh. Tim SAR juga mempertaruhkan nyawanya untuk dapat mengevakuasi Juliana, agar Juliana dapat kembali ke keluarganya dan dimakamkan secara layak. Setibanya di atas, Juliana langsung dievakuasi dari Sembalun dengan menggunakan helikopter ke Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB. Menurut hasil otopsi, Juliana ini sudah berpulang di hari pertama saat dia terjatuh, karena banyaknya terjadi fraktur di tubuhnya. Seperti yang paling fatal terjadinya di kepala. Ada banyak banget muncul pertanyaan dari orang-orang, kenapa kok evakuasi korban itu tidak dilakukan dengan menggunakan helikopter? Kan kalau pakai helikopter bisa lebih cepat. Jawabannya adalah karena ada beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh tim SAR, terutama cuaca ekstrim dan juga kondisi Gunung Rinjani yang berbukit-bukit. Selain akan sulit melakukan evakuasi Juliana, kondisi-kondisi tersebut juga dapat membahayakan helikopter bahkan pilotnya. Dan menurutku sendiri sejauh ini yang aku lihat, kalau heli jadi turun ke sana, kemungkinan besar batuan di sana itu akan longsor dan bahkan bisa jadi malah menghambat evakuasi. Dari kejadian Juliana, menurutku sendiri perlu adanya evaluasi dari pihak-pihak terkait agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Seperti misalnya membuat peraturan jumlah gate yang nggak boleh cuma satu, atau misal melakukan perencanaan mitigasi Gunung Rinjani agar kejadian yang sama tidak terjadi lagi. Karena kejadian Juliana ini bukan pertama kalinya terjadi. Udah ada beberapa pendaki yang jatuh di tempat yang sama. Saya mewakili warga Indonesia mengucapkan terima kasih kepada tim SAR gabungan yang sudah melakukan evakuasi Juliana, sehingga Juliana dapat kembali bertemu dengan keluarganya. Mari kita doakan Juliana agar bisa tenang di alam sana. Dan semoga tidak ada kejadian yang sama lagi seperti apa yang terjadi kepada Juliana. Oke, itu dia kronologi singkat yang bisa aku sampaikan kepada kawan-kawan semua mengenai pendaki asal Brazil, Juliana, yang terjatuh di Gunung Rinjani. Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya. Kalau misalnya ada informasi keliru yang aku sampaikan, boleh banget langsung aja koreksi di bawah ya. Jangan lupa subscribe, comment, and like-nya ya, biar aku semangat bikin kontennya buat kalian, dan kalian juga nggak ketinggalan notifikasinya dari aku. See you, bye-bye. Assalamualaikum.